harus ada kurikulum yang memang berlakunya awalnya pada saat COVID. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum di Indonesia ini selalu berubah-ubah? Berada di urutan 61 dari 63 negara. Hanya 3 terbawah, Bu. Betul, ini kan menyedihkan. Nah, karena itu berubahnya kurikulum kita yakini salah satunya ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Ibu, kemarin saya diundang, saya menjadi host di pod sini. Terus langsung saya nanya, siapa nih narasumbernya? Ternyata Ibu Lili Priani. Wah, langsung nih saya ulik. Ternyata Ibu adalah seorang penulis. Iya, betul, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya kiprah Ibu itu di literasi banyak banget diakui, telah diakui banyak. Terbukti dengan 66 buku yang dihasilkan oleh Ibu, dengan 23 buku tunggal dan 43 buku antologi. Wah, sangat luar biasa. Buku-buku yang dihasilkan oleh Ibu yang artinya bahwa mungkin hampir setiap bulan Ibu menciptakan karya-karya itu, betul, Bu? Iya, Resa, sedikit Ibu ralat. Seiring berjalannya waktu, karena saya memantik semangat itu secara konsisten, menghasilkan 1 bulan 1 buku sampai di Januari 2023. Jadi sekarang itu sudah ada 36 buku tunggal, 56 buku antologi. Masya Allah. Nah, terakhir ada 1 buku yang bulan kemarin itu juga sudah terbit, manifestasi jejak inspiratif. Nah, insya Allah buku itu nanti akan saya hibahkan melalui aplikasi Bekasi Cup. Nah, menyusul buku-buku saya yang lain yang juga sudah saya hibahkan untuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi sahabat Podsi, pemerintah Kabupaten Bekasi ini memiliki platform Bekasi Cup yang bisa kita manfaatkan untuk menumbuh kembangkan literasi di Kabupaten Bekasi dan Indonesia. Karena melalui aplikasi ini kita bisa meminjam buku, kemudian membaca, kemudian juga berselancar gitu. Ini tentunya memudahkan karena sekarang era digital. Gitu ya. Mana-mana Jadi, bawa HP, Bu. betul, di mana-mana bawa HP dan itu sangat simpel gitu ya. Kita bisa membaca di stasiun gitu ya, sambil menunggu bis datang, bisa sambil menunggu teman pada saat akan belajar kelompok. Betul. Nah, sahabat Podsi itu bisa menikmati karya saya melalui aplikasi Bekasi Cup ini. Dan Resa, ini pada kesempatan ini saya juga membawa 4 buku terbaru. Ini karya para penggiat literasi. Mereka ini berada di pendidikan guru penggerak. Jadi masih terkoneksi dengan materi kita tadi, kurikulum Merdeka. Nah, ini 4 karya guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bekasi. Mereka menghasilkan 4 buku, Menyauh Asa Menebar Makna, lalu Meneroka Jejak Sang Petualang, Menoreh Kisah Memantik Semangat, dan Serat Jiwa Pemantik Bestari. Ini adalah karya para penggiat literasi yang mereka sebetulnya pendidik di SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 kemarin mereka menghasilkan 4 buku. Nah, ke-4 buku ini, Resa, sudah kami hadiahkan kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Dani sudah menerima hadiah buku ini dari kawan-kawan guru penggerak. Seperti itu, Resa. Wah, luar biasa.
Kita apresiasi sangat-sangat luar biasa teman-teman semua bahwa dengan adanya guru penggerak ini bisa menghasilkan buku-buku yang luar biasa. Mengapa begitu, Reza? Karena literasi itu tanggung jawab kita bersama. Betul. Jadi kita tidak bisa hanya sendirian saja, tetapi bergerak bersama, maju semua. Nah, seperti itu konsepnya. Maka guru sebagai role model atau contoh atau teladan berliterasi itu harus memberikan contoh dulu. Bagaimana guru hanya bisa bicara saja, tetapi tidak memberikan contoh. Nah, contoh nyatanya melalui karya. Gitu. Biasa sudah menciptakan karya, artinya ini bisa menjadi contoh untuk anak-anak generasi zilenial ini. Betul, kita harus generasi mampu, zilenial. ya, Iya. Guru kita mampu menciptakan buku, bahwa kita pun harus lebih dari guru kita. Betul. Lalu Reza, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa literasi itu tumbuh dan berkembangnya tidak bisa sendirian, Betul. tetapi harus berkolaborasi, bersinergi. Maka melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah, itu kita bisa bersinergi dalam menumbuh kembangkan literasi. Seperti halnya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi sungguh memfasilitasi penggiat literasi, komunitas, guru-guru, masyarakat yang ingin bersama-sama menggerakkan literasi. Demi Indonesia Emas 2045. Betul. Muncul pertanyaan bagi saya, Bu. Ketika menciptakan sebuah buku, artinya kita harus memunculkan ide. Betul. Bagaimana cara ibu, kiat-kiat ibu untuk memunculkan ide agar bisa kita menghasilkan buku? Ya, Reza, menulis itu adalah keterampilan. Keterampilan itu semakin kita sering melakukan, kita akan semakin terampil. Namanya saja keterampilan. Sama halnya dengan keterampilan berbahasa yang lain, membaca, menyimak, menulis, berbicara. Maka semakin kita sering mengasahnya, kita akan semakin terampil. Nah, kalau ditanyakan dari mana menggali ide, dari mana saja, berjumpa dengan Reza, nanti muncul ide. Anak muda itu, misalnya judulnya seperti itu, maka akan lahirlah rangkaian kata-kata. Hari ini saya berjumpa dengan Reza, anak muda keren. Di matanya saya melihat masa depan Indonesia. Di lisannya saya melihat tutur kata Indonesia yang akan mendunia. Nah, misalnya seperti itu. Semua jejak itu bisa kita jadikan ide kreatif. Maka ide kreatif itu tidak perlu kita ambil hanya dari satu sisi saja. Semua sisi itu bisa kita jadikan sumber tulisan. Karena hidup itu adalah inspirasi. Berjumpa dengan Reza, inspirasi. Berjumpa dengan tukang dagang gitu, itu juga inspirasi. Oh, jadi semangat nulis nih, Bu. Gitu. Wah, iya Reza. Apalagi Reza, generasi muda, zilenial gitu ya. Yang tentunya juga memiliki banyak sumber. Ya, sekarang ini kan sumber belajar tidak dari guru saja, tidak dari buku saja, tetapi dari media. Betul, banyak sekali, Bu, Gitu. platform-platform yang bisa kita gunakan, salah satunya iBekasi Kab. Betul. Banyak sekali buku-buku ya, saya pernah minjem, luar biasa, Bu, isinya. Minjem, nanti saya balikin, nanti minjem saya balikin. Gampang prosesnya sekali. Betul. Itu sangat-sangat gampang. Dan Kita dimanapun gratis, ya. gratis, Gratis, benar. iya. Dimanapun kita bisa baca, kapanpun kita bisa baca. Betul. Gitu. Nah, kadang, Bu, lanjut lagi ke materi ini. Iya. Kadang ketika kita memunculkan ide, kita udah ada ide, selalu aja ada hambatan, Bu. Ketika kita mulai menulis, ada hambatan. Ketika kita mulai menulis, ada halangan. Nah, bagaimana cara ibu mengantisipasi atau ketika sudah terjadi ada hambatannya itu mengatasi masalah tersebut? Iya, itu alamiah. Orang-orang kadang-kadang karena hidup gitu ya, tentunya lazim dihadapkan pada kejenuhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengantisipasi kejenuhan itu? Kalau yang ditanyakan saya biasanya akan berhenti dulu. Lalu saya mencari hal-hal lain yang nanti sekira bisa membangkitkan kembali mood saya. Misalnya mendengarkan musik atau jalan-jalan.
Healing. umumnya perempuan lain gitu ya kan senang jalan-jalan, senang melihat yang ke pertokoan gitu ya, atau ke taman-taman gitu. Ya sudah, saya ikuti saja. Nah, nanti Resa, secara serta-merta ide itu akan muncul kembali. Nah, ketika ide itu muncul kembali, cepat saya tangkap. Menulisnya tidak perlu menunggu di rumah karena kita punya gawai. Betul. Kita manfaatkan saja gawai kita itu untuk menangkap yang tadi sudah kita cermati gitu. Lalu kita tulislah. Cukup di gawai dulu nih. Nanti di rumah baru kita pindahkan. Kesalin Ibu. Itu kita salin kembali. Jadi tidak perlu memiliki waktu khusus untuk menulis. Dimanapun kita bisa menulis. Karena kan gawai itu biasanya lekat dengan kita. Kemanapun kan kita bawa. Wajib. Iya. Karena sebuah kewajiban Bu bawa gawai, betul. Nggak bawa dompet nggak apa-apa ya. Iya, nggak bawa dompet nggak gitu. apa-apa. Tapi gawai kalau ketinggalan bisa semaput. Mengapa begitu Resa? Karena uangnya ada di sini. Di gawai, betul. Udah dompet kosong tapi gawai isi, itu tidak masalah. Betul. Itu anak zilenial seperti itu. Nah, ibu-ibu yang berada di luar sana, kita sepertinya juga harus mengikuti dunia sekarang. Uangnya itu ada di gawai. Gitu ya. Ibu dari awal tadi saya lihat nih di baju Ibu ada tulisan komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Nah, bisa Kak iya betul. Ya. Dari tadi saya lihat itu. Bisa Bu mungkin dijabarkan atau dijelaskan komunitas tersebut bagaimana? Ya, terima kasih Resa. KPPBR atau Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya adalah sekumpulan kawan-kawan guru yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan literasi khususnya di bidang kepenulisan. Maka kawan-kawan yang memiliki semangat yang sama ini berhimpun gitu ya, menggabungkan diri dalam satu komunitas. Nah, komunitas kami itu sudah berdiri sejak tahun 2017. Biasanya memang kami dibantu, disupport, didukung penuh oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Luar biasa. Ya, saya percaya diri gitu. Satu-satunya komunitas yang dengan penuh disupport gitu untuk literasi itu KPPBR. Sehingga KPPBR ini menjadi cikal bakal untuk KPPJB, Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu sebetulnya mengadopsi dari KPPBR. Secara tegas saya katakan begitu. Luar biasa. Gitu, karena memang komunitas kami adalah kawan-kawan yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan literasi khususnya di kepenulisan. Luar biasa. Gitu. Hei kawan-kawan, sahabat KPPBR gitu. Mari sama-sama kita membangun semangat berliterasi. Langsung ketemu dengan ketuanya. Ya, mari bergabung bersama. Ya. Saya ikut gabung, Bu. Boleh. Seperti halnya ibunda tercinta. Ibu Nenden nih. Ya, aset Kabupaten Bekasi juga Ibu Nenden. Alhamdulillah. Nah, Ibu, saya ingin mengulik sedikit tentang KPPBR ini, mungkin dari program KPPBR. Tentu dari komunitas pasti memiliki program dong. Iya. Nah, program apa yang mungkin sudah dilakukan, yang telah dilakukan dan akan dilakukan, Bu, di tahun depan atau mungkin di bulan-bulan depan? Iya, saya diamanahi sebagai Ketua KPPBR sejak tahun 2022 kemarin, meneruskan kiprah yang sudah dilakukan oleh Pak Prawiro dan kawan-kawan lain. Nah, tentunya saya meneruskan beberapa kegiatan yang juga sudah digagas sebelumnya. Tetapi kami juga di kepengurusan sekarang berinovasi. Misalnya kemarin kami melakukan galaksi gitu dalam kerangka lomba-lomba literasi, misalnya lomba membaca puisi ya. Kemarin kami sudah menggagas kegiatan itu. Lalu kemarin bekerja sama dengan Stai Khas, kami juga melakukan rangkaian kegiatan lomba yang diikuti oleh anak SMA dan SMK. Nah, Stai Khas sebagai satu lembaga pendidikan tinggi itu juga sangat mendukung penumbuh kembangan literasi di Kabupaten
Kabupaten Bekasi. Jadi, melalui kolaborasi dan sinergi banyak pihak, kami bisa menghadirkan banyak kegiatan. Webinar kepenulisan kami juga lakukan, sehingga hasilnya, outputnya adalah buku yang dihasilkan oleh para guru. Gitu Resa. Iya. Tentu hasilnya buku itu. Betul. Iya, muaranya muaranya targetnya adalah buku. menghasilkan buku. Nah, rencana ke depannya sekiranya komunitas pendidik penulis Bekasi Raya ini akan terus berlanjut. Nah, rencananya apakah akan menggaet nih generasi-generasi zilenial, generasi anak muda akan diambil oleh KPPBR atau misalkan mengajak saja, ayo mengajak, atau akan gimana, Bu? Iya, kami sebetulnya menawarkan kepada sekolah-sekolah apabila ingin berkolaborasi untuk melakukan kegiatan literasi di sekolah-sekolah. Kami siap datang ke sekolah-sekolah. Misalnya melalui kegiatan readathon atau membaca bersama. Nah, bukankah melalui kegiatan readathon itu kita bisa mengajak anak-anak untuk tumbuh minatnya, ketertarikannya dalam kegiatan membaca buku. Nah, kami siap menemani para guru-guru yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan literasi bersama. Nah, ini sudah kami lakukan, Resa. Jadi ada beberapa sekolah yang memang mengajak kami hadir gitu ya, bersama-sama para guru di dalam kegiatan literasi yang ada di sekolahnya. Lalu kami juga sekarang sedang mengumpulkan naskah para guru untuk kami terbitkan menjadi sebuah buku antologi. Nah, nanti di bulan Oktober kami akan milad. Biasanya kami juga didukung oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memeriahkan milad atau ulang tahun KPPBR ini. Gitu, Resa. Nah, Ibu, KPPBR tersendiri pasti dong punya program unggulan. Satu aja, Bu, saya pengen tahu program unggulan KPPBR itu apa, Bu? Iya, kami inginnya lebih banyak guru yang menulis. Maka kami tak bosan-bosannya, tanpa jemu, tanpa jeda, mengajak banyak guru untuk mari bersama bergabung di KPPBR untuk berkarya melalui tulisan. Jangan sampai guru hanya menjadi corong saja untuk literasi tetapi tidak membuktikannya dengan karya nyata. Betul. Maka kami tidak jemu-jemu gitu, tidak capek untuk mengajak para guru menulis bersama. Satu pepatah yang selalu saya ingat, Bu, kita akan mati tapi karya kita nggak akan mati. Betul. Iya, Betul, yakinkan bahwa sebelum kita berkalang tanah, kita berkarya. Nah, itu luar biasa. Nah, terakhir, Bu nih, sebelum kita tutup sesi ini, motivasi Ibu sebagai seorang penulis mungkin bisa mengajak teman-teman agar bisa mulai menulis. Yang belum bisa mulai menulis, dia mau mulai, dan yang udah menulis dia tetap semangat untuk menulis hingga bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa seperti Ibu. Iya. Di hampir semua buku saya selalu menghadirkan ungkapan yang bagi saya itu sangat bertenaga. Menulislah, maka berjuta suara akan mengalun abadi. Saya yakini ungkapan itu menjadi pemantik bagi saya untuk terus-menerus secara konsisten menulis. Nah, untuk orang-orang yang ada di sana gitu ya, untuk sahabat Potsi yang belum tergugah untuk menulis, tidak ada kata lain. Ketika ingin menulis, maka menulislah. Menulislah dan menulislah. Kalau hanya sekedar wacana saja itu tidak akan menjadi karya, tetapi harus langsung aksi nyata. Begitu hanya di kurikulum Merdeka, Resa. Semua hal yang ingin diejawantahkan oleh guru itu adanya di aksi nyata. Begitu juga dengan menulis. Kalau ingin menjadi penulis, maka menulis, ya menulis. Karena orang butuh bukti, bukan Betul, janji. Betul. Wah, dalam sekali ya kata Resa ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan Sama-sama, berbincang yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita dapat insightful yang luar biasa, masukan-masukan, materi-materi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadiran Ibu di Podsi, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Iya, saya pun seperti itu mengucapkan banyak terima kasih ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi
literasi melalui Porsi, podcast literasi Kabupaten Bekasi. Mari sama-sama kita gaungkan literasi, membumikan literasi di Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab kita bersama, berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan generasi emas yang literat. Demikian bincang kita kali ini bersama narasumber hebat Ibu Lili Priani, Bunga Mawar Bunga Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.